A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sobat muslim semuanya. Saat ini, saya akan mencoba membahas dan mendalami sedikit tentang sebuah kaum yang sangat banyak sekali dan disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan keluar di akhir zaman nanti. Keluarnya Yajuj dan Majuj pada akhir zaman adalah salah satu tanda dari tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Keberadaan mereka telah banyak ditunjuki oleh Alkitab dan As-Sunnah. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Secara bahasa, Yajuj dan Majuj sendiri berasal dari bahasa Arab. Yajuj yang berakar kata ujaj, yang bermakna mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj, yang artinya musuh yang datang dengan cepat sekali. Sementara itu Majuj berasal dari kata maja, yang bermakna menggoncangkan. Menurut para ulama, Yajuj dan Majuj kemudian memiliki arti mengeras secara alami, serta mereka datang dengan cepat dan tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang dan kacau, hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Yajuj dan Majuj adalah dua suku besar, yang masih termasuk anak cucu Adam, dan berasal dari keturunan Yafis putra Nuh, yang merupakan nenek moyang, bangsa dan ras Mongoloid. Beberapa orang, ada yang berpendapat, bahwa Yajuj dan Majuj itu, adalah orang-orang dari bangsa Turki, yang sedang dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang mengatakan, bahwa mereka, orang-orang Georgia, yang dikarenakan, ada yang berpendapat, bahwa lokasinya pun memang di wilayah Georgia, di wilayah pegunungan Kaukasus, di lembah Darial. Dan, sebagian juga, berpendapat, bahwa Yajuj Majuj adalah orang-orang Rusia, yang dikarenakan, orang-orang Rusia, pada saat ini, memang terlihat, memiliki prajurit tempur, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, bila kita menelaah beberapa hadis, ada kemungkinan bukanlah mereka. Ada kemungkinan kaum Yajuj Majuj adalah orang-orang dari ras Mongoloid. Hal ini bersumber pada sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah dalam keadaan jarinya tersengat kalajengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Yajuj dan Majuj. Mukanya lebar, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, wajah mereka rata, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, maka tentunya ciri-ciri dari kaum Yajuj Majuj
sangatlah mendekati pada ras Mongoloid. Dan, tentunya, bukanlah kelompok Mongolia, yang dipimpin Genghis Khan, yang dahulu menginvasi banyak wilayah, di Asia Tengah, sampai ke Eropa. Walaupun ciri-cirinya terlihat mirip, namun, kaum Yajuj Majuj ini, merupakan, kelompok atau kaum yang berbeda, dengan pasukan Mongol, yang dibawa pimpinan Genghis Khan. Hal ini, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang meriwayatkan, tentang perjalanan Raja Zulkarnain, dari timur ke baratnya. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapati di belakang kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan, agar engkau membuatkan dinding penghalang, antara kami, dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku, lebih baik, daripada imbalanmu. Maka bantulah aku, dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang, antara kamu, dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika, potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia, Zulkarnain, berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka, Yajuj dan Majuj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku itu adalah benar. Kami biarkan mereka, Yajuj dan Majuj, di hari itu, berbaur, antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya." Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 92-99. Dari ayat-ayat dalam Al-Quran, maka telah jelas, bahwa kaum Yajuj dan Majuj ini, belum keluar dan masih tertahan, hingga saat ini, dalam tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Adapun pendapat bahwa saat ini tembok Zulkarnain telah terbuka, dan sebagian dari kaum Yajuj Majuj telah keluar dari tembok itu, dan telah melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti salah satunya Genghis Khan dan pasukannya dahulu, maka tentunya pendapat itu sangatlah lemah. Walau ada riwayat yang menjelaskan bahwa kaum Yajuj Majuj selalu berusaha menghancurkan dan ingin merobohkan tembok besi itu, memanglah benar. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat akan melanjutkan, di keesokan harinya, tembok yang telah berlubang itu kembali ke bentuk semula. Dan tambahan riwayat, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada para sahabat, bahwa pemimpin dari Yajuj Majuj, pada saat berhasil melubangi tembok besi itu, lalu sang pemimpin berkata, pada kaumnya, yakni Yajuj Majuj, "Besok kita akan kembali lagi, untuk meneruskannya," dan berkata, "Insya Allah, besok kita akan berhasil menghancurkan tembok besi ini." Maka hal itu terjadinya di akhir zaman, setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Saat di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pada pemimpin Yajuj Majuj agar mengucapkan kata insya Allah, yang sehingga
terbukalah tembok itu, di akhir zaman nanti. Dari Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, bahwa di malam beliau menjalani Isranya, beliau dengan malaikat Jibril, dan juga berkumpul di sana dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu ditanyakanlah perkara itu kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Lalu ditanyakanlah perkara itu kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Dan akhirnya, perkara itu ditanyakanlah kepada Isa. Dan Isa berkata, tentang waktunya, tiada seorang pun yang mengetahuinya, selain hanya Allah, tetapi, menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku memegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya, bahwa Allah membinasakan Dajjal. Manakala Dajjal melihatnya, sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara pada saat itu, hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah, dan bunuhlah dia. Dan Allah membinasakan bala tentara Dajjal. Kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu, muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati danau dan sungai, dengan banyaknya jumlah mereka meminumnya sampai kering. Lalu Nabi Isa alaihi salam melanjutkan kisahnya, setelah itu, manusia kembali ke negerinya masing-masing, untuk bersembunyi, dan menghindar, dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku, tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, maka aku berdoa kepada Allah, untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya, Allah membinasakan mereka, dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini, tercemar berat, karena bangkai mereka, yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat, yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Memahami kekuatan Ya'juj dan Ma'juj, telah diriwayatkan, bahwa kekuatan mereka, yang salah satunya, dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak, jumlah perbandingan antara kita dengan mereka, setara 1 berbanding 1000, dan kekuatan tempur dari masing-masing tiap mereka, setiap orang dari kaum Ya'juj Ma'juj, memiliki kemampuan sekelas jawara, atau pendekar yang ada pada tiap-tiap kita. Maka dengan kondisi itu, maka gambarannya, setiap masing-masing dari kita, akan melawan 1000 jawara, atau pendekar dari mereka. Sungguhlah mustahil, untuk kita, mampu melawan mereka. Hal itulah, yang membuat kita, diperintahkan untuk pergi menjauh, dan menghindari kaum tersebut. Diriwayatkan dalam hadis, An-Nawas bin Saman, radhiyallahu anhu, di dalamnya diungkapkan, ketika Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku yang soleh ke Gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj.
Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati danau Et Tabariyah. Mereka meminum airnya, sampai habis kekeringan, lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu, kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 koin emas, milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah, lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher Yajuj dan Majuj. Akhirnya mereka semua mati, bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabiullah Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta, lalu burung-burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan jumlah dan kekuatan yang tak terkalahkan seperti itu, kaum Yajuj Majuj juga ternilai sebagai kaum yang sangat sombong. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi. Mari kita membantai penduduk langit." Lalu mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Kemudian Allah kembalikan panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Dalam perihal lokasi, di mana tempatnya, gerbang pintu besi Zulkarnain, atau wilayah kaum Yajuj Majuj berada, hal ini masih banyak tafsir, baik dari kalangan para ulama, ataupun dari kalangan umat Islam sendiri. Ada terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, di mana dan tepatnya lokasi Yajuj dan Majuj berada. Namun yang lebih menguatkan, perkara ini pernah ditanyakan pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, kata Ibnu Abbas, dua gunung itu adalah benteng yang menghalangi Yajuj dan Majuj, dua umat di balik benteng Zulkarnain. Beliau mengatakan, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Maka, para ulama di masa lalu ada yang condong pada sebuah wilayah yang kini menjadi wilayah Georgia, yakni di arah utara Armenia dan Azerbaijan, yang tepatnya di sebuah wilayah pegunungan Kaukasus di lembah Sungai Darial. Hal ini karena terlihat di lembah Darial itu terdapat celah-celah kecil yang terhimpit di antara dua gunung. Lalu, dalam penafsiran lainnya, ada beberapa yang berpendapat bahwa lokasi tembok Yajuj Majuj itu berada di wilayah Uzbekistan. Hal itu karena terlihat ada suatu tempat di antara dua tebing yang berhadapan, dan di tengahnya terdapat sebuah tebing yang curam yang menjulang ke dalam lembah. Namun tebing ini selalu ditutupi salju, dan tidak pula bisa dipastikan, apakah ini sebuah dinding besi Zulkarnain, atau hanya tebing pegunungan biasa, yang terbentuk secara alamiah, dan tidak sedikit juga orang-orang yang berpendapat, bahwa inilah tembok yang mengurung kaum Yajuj Majuj. Yang mana tempat ini berada di sekitaran wilayah bagian timur Uzbekistan,
yang berbatasan dengan wilayah Kirgistan. Dan terakhir, sebagian berpendapat bahwa lokasi tempat terkurungnya kaum Yajuj-Majuj, ada yang mengatakan bahwa tempat itu berada di wilayah Tajikistan. Hal itu berdasarkan penemuan sebuah danau yang bernama Danau Iskandar Kul, yang mana danau ini dipercaya orang-orang sekitarnya sebagai tempat tapak tilas perjalanan Iskandar Zulkarnain saat menuju kaum Yajuj-Majuj dahulu, yang dimana lokasi ini terletak di perbatasan antara Uzbekistan dan wilayah Tajikistan, yang di wilayah utaranya terdapat sebuah pegunungan yang curam dan berbatu. Itulah beberapa pendapat tentang lokasi dari tembok besi Zulkarnain, yang dimana tempat terkurungnya kaum Yajuj-Majuj, berdasarkan beberapa sumber yang didapat. Sampai saat ini, belumlah bisa dapat dipastikan di mana letak sebenarnya dari tembok Yajuj-Majuj berada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segalanya, baik apa yang tersembunyi di langit ataupun di bumi ini. Para ulama banyak yang lebih cenderung mengikuti hujah atau pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengingat bahwa beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, yang pada waktu itu masih muda sekali, dan sebagai salah satu ahli tafsir Al-Quran, yang diakui pada masa itu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mengakui kemampuan beliau. Wallahu alam.